Ivermectin itu kan antiparasit ya, jadi selama ini digunakan sebagai obat cacing. Sebenarnya di Indonesia sendiri pun obat cacing yang sudah dikenalkan Combantrin ya, tetapi ini Ivermectin sudah lama, 30 tahunan lah. Dari sisi keamanan katanya aman. Tetapi ditemukan dia itu kan untuk obat cacing 1 tahun sekali pemberiannya, 1 atau 2 kali dalam setahun. Itu pun ada efek sampingnya ya terhadap sistem saraf gitu. Apalagi ini kan mau diberikan nanti tiap hari. Nah, concern kalau saya karena banyak melakukan kajian analisis obat di dalam darah, concernnya kan dosis. Obat cacing itu dia memang didesain supaya dia banyak tinggal di saluran cerna. Artinya berarti yang masuk ke sistemik atau ke dalam darah itu kan akan sedikit. Nah, itu dari kajian-kajian dikatakan bioavailabilitasnya itu kecil. Bioavailabilitas tahu, bio itu adalah hayati, available. Dia tersedia di dalam sistemik itu kecil jumlahnya. Ya, apalagi kemudian dia terikat dengan protein sebanyak 93%. Logikanya obat bebasnya itu sangat kecil. Nah, kemudian dia harus menuju reseptor. Reseptor itu kan SIE yang di saluran nafas. Nah, itu yang menyebabkan kemudian apakah obat cacing kalau mau dibuat obat COVID bisa langsung dosisnya bisa sama? Saya pikir tidak. Karena secara in vitro, mungkin Anda bisa dengar di YouTube, saya sudah bicara kemarin, secara in vitro konsentrasi yang dibutuhkan untuk mematikan 50% menghambat ya pertumbuhan replikasi virus itu 5 mikromolar. Kemudian ditingkatkan dosisnya, ya, yang 12 mg dosis obat cacing itu dikalikan 8,5. Ya kira-kira berapa itu ya, nanti kalikan sendiri. Itu saja kemudian dicobakan ke dalam tubuh manusia, itu kadar maksimum hanya ditemukan 0,28 mikromolar. Artinya kadarnya masih kecil, sedangkan tadi ya untuk dia membunuh 50% virus itu kan 5 mikromolar. Jadi kalau mau dinaikkan dosisnya berapa kali? Per 250 berarti 250 kali. Jadi kalau menurut Ibu kenapa tuh Bu sekarang banyak yang bilang kalau Ivermectin itu apa? Ya karena digembor-gemborkan. Memang FDA sudah di Amerika, FDA mengakui dia bisa menghambat pertumbuhan SARS-CoV-2, tapi in vitro. Kan Itu kalau apa Bu, saya awam Bu? in vitro itu di luar tubuh ini loh. Ini virus tuh kemudian diberikan itu ivermectin di cawan gitu. Ya percobaan bukan di badan di badan manusia. Bukan, jadi percobaan laboratorium di luar tubuh. Jadi yang itulah yang dikutip seakan-akan. Nah, itu yang dikutip yang saya sesalkan itu adalah kadang-kadang orang yang memang misalnya ya yang ya saya nggak nyebut lah siapa gitu, tapi kemudian tuh diambil dicomot aja gitu. Dicomot tanpa mengerti in vitro itu apa. Dalam 48 jam virusnya mati. Oke, benar, tapi itu kan di dalam cawan, di dalam inilah laboratorium. Belum dicobakan ke manusia. Oke, nggak apa-apa. Kita kalau mau menunggu sabar tunggu, uji klinisnya kan baru sama aja kayak semprotan ya Bu ya, bisa bunuh virus juga di luar badan. Tapi kan nggak kita minum ya Bu. Nah ini kan sekarang mau dicobakan ke manusia ini, yang jadi ini mau masuk fase 2 dan 3 ya kan. Nah kalau saya justru saya pernah dimintakan pendapat, kalau saya dosisnya apakah cocok gitu. Tapi menurut Ibu akan efek, sebenarnya bisa nggak ini sebenarnya kalau di uji klinis menurut Ibu akan bisa tidak? Kalau kita kan kebetulan saya ngajar pengembangan obat ya, terutama uji-uji klinis itu panjang ya, kadang-kadang bertahun. Tapi ini kan mungkin karena memang dibutuhkan obat ini, mungkin kita menunggu aja 3 bulan. Nah kalau saya sudah lihat hasil in vitro seperti itu, kemudian dengan dosis yang sama, saya mohon maaf ya kurang yakin juga. Ya, toh sudah ada penelitian-penelitian negara lain. Akhirnya juga kan kabar-kabarnya ini kan pertama didengungkan itu in vitro, kemudian katanya di India, di Bangladesh itu digunakan. Tetapi India sendiri sekarang kan menarik pernyataan itu, di India udah dilarang digunakan. Oh, udah dilarang. Sudah dilarang. Jadi untuk sekarang ini dan terapi ini obat keras ini. Obat keras. Obat keras efek sampingnya apa Bu? Dokter. Efek sampingnya apa Bu? Nah itu untuk obat cacing aja ada efek samping terhadap saraf. Nanti bisa lihat efek samping lengkapnya itu di web Badan POM sudah mengeluarkan. Efek sampingnya mual muntah, kemudian juga kemerahan, kemudian pusing ya. Dan yang paling parah kan kalau terjadi Stephen Johnson syndrome. Ya Stephen Johnson syndrome ini nggak gampang disembuhkan nantinya. Ya jadi saya sih inginnya masyarakat itu dicerahkan gitu wawasannya, meskipun terkadang kalau seperti saya kan memang karena kadang-kadang bahasa yang digunakan mungkin belum awam, ya mohon maaf ya.
tetapi harusnya dibaca. Ini kan artinya gini loh, obat ini belum jelas kemudian dikasih begitu tiap hari nanti diminum. Itu siapa Bu yang ngasih? Udah ada dari pihak rumah sakit atau dokter emang sudah ada yang ngasih? Yang saya tahu itu dibagi-bagi di Kudus misalnya tanpa resep dokter. Dan ini juga menyalahi dari sisi harusnya obat itu ke pedagang besar farmasi baru ke Berarti yang user. bisa disalahkan siapa Bu kalau udah beredar? Nah gitu, itu saya nggak mau menyalah-nyalahkan ya karena harusnya Tapi harusnya dari pemerintah harusnya ada dari Badan POM-nya harusnya ngawasin dong. Loh, kalau peredaran obat. badan POM sudah keluar coba baca ya. Badan POM Nggak tuh- bisa ditarik aja obatnya. karena dia udah dapat izin edar sebagai obat cacing. Jadi Dia memberi izin edar tapi sebagai obat cacing, tapi kan kemudian ditulis bahwa obat ini sudah mendapatkan izin edar. Harusnya tambahkan sebagai obat cacing. Untuk COVID belum. dan pemakaiannya obat cacing pun setahun sekali. Setahun bukan sekali. Untuk setiap Dan hari. ini kan sebenarnya obat ini awalnya itu untuk hewan. Kemudian ya dicobakan ke manusia ternyata bisa orang setahun sekali minumnya orang untuk obat cacing gitu ya. Oke. Nah kemudian ini nanti kan mau diberikan kepada manusia. Manusia kan untuk COVID itu mau diberikan setiap hari. Nah orang mengklaim sembuh gitu ya. Nah memang Nah itu kalau sembuh-sembuh gitu gimana Bu? Katanya bisa meningkatkan saturasi. nah itu mungkin ada obat lain yang diberikan bersama kan. Nanti pun uji klinis ini, pada uji klinis pun ivermectin itu nggak diberikan sendiri, tetapi ada obat standar yang lain, misalnya favipiravir, ya yang kalau sudah parah remdesivir itu diberikan juga, begitu. Jadi maka kalau mau mendengarkan harusnya dari yang memang Ahli ya, expert Bu. di bidangnya. Artinya memang itu bidang obat ya farmasi atau kedokteran atau dokter gitu kan. Nah kita ini kan sudah belajar tentang obat setengah mati kemudian dimentah-mentahkan oleh orang yang sama sekali nggak belajar tentang obat. Obat itu di dalam tubuh itu kan bergerak gitu. Kalau jadi terapi untuk COVID ini sekarang apa Bu obatnya Bu? Kenapa? Jadi kalau ada yang kena COVID nih sekarang baiknya terapinya pokoknya harus konsultasi dengan dokter lah ya. Iya, yang aman itu konsultasi dengan dokter. Ya kalau ini kan sebenarnya sudah ada pengobatan standar ya, vitamin C, vitamin D dosis tinggi, kemudian juga bisa diberi kalau flu, bisa misalnya oseltamivir. Ya oseltamivir kan sebenarnya untuk ini ya virus influenza. Ya, dia bukan anti COVID-19 tetapi bisa membantu. Kalau batuk ya minum obat batuknya misalnya ya. Saya nggak menyebut merek ya, nanti tidak etis. Kemudian kalau misalnya terjadi dimernya turun atau lain-lain itu dokter pasti, internis akan tahu, dia akan memberikan ya obat antiplatelet misalnya. Kemudian juga kalau misalnya sudah parah gitu, biasanya diberikan remdesivir ya. Antivirus itu kan cuma 2 sebenarnya sudah diakui di dunia, favipiravir dan remdesivir. Ya. Tapi itu juga harus dengan dokter, nggak boleh beli sendiri ya Bu ya. boleh. Sekarang banyak yang nimbun-nimbun tuh Bu. Iya, Nggak itu boleh, itu yang salah ya. Tetapi mungkin orang khawatir ya. Istilahnya seperti orang di lautan gitu sudah mau tenggelam, apapun dilakukan ya. Kadang-kadang ini rasa panik gitu. Tetapi kan meskipun kita panik, tetapi kita harus menseleksi juga apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi selalu begini loh. Ya, apoteker, dokter itu sekolahnya tuh lama. Ya kan? Sekolahnya lama. Kemudian apakah kemudian kita tidak menghargai mereka? Kemudian kita percaya pada, mohon maaf ya, yang tidak belajar itu sama sekali, tetapi kemudian mengklaim ya, memberikan pendapat yang kadang-kadang kita dari Seperti bidangnya siapa tuh, tuh Bu? saya nggak menyebut nama, banyak lah ya. Kadang-kadang kita yang punya keahlian di situ bukan diem ya, tetapi malu sendiri dengernya gitu. Tapi bukan bidangnya tuh yang ngomong. Ya nggak tahu lah saya. Bu ya, atas waktunya Bu, di waktu Ibu yang sangat sibuk ini. Iya saya ini lagi rapat sama dosen-dosen saya.